Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan hukum siber yang dimana di dalam jurnalingnya itu problematika kejahatan cyber pada kajian kronologis terhadap tindak pidana penipuan online yang berada di Kabupaten Sidrap. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang dasar itu siber. Kajian kronologisnya, kajian kriminologis, terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana. Nah, perlu kita ketahui kejahatan cyber ini terjadi ada di mana-mana. Nah, tema dan fokus kita yang kita bahas pada sore hari ini yaitu kajian jurnal yang membahas itu problematika kejahatan siber, kajian kronologis terhadap tindak pidana penipuan online yang berada di Kabupaten Sidrap. Nah, Pasobus ini yaitu dialek atau bahasa Bugis. Nah, yang seringkali masyarakat di Sulawesi Selatan itu terjadinya yaitu penipuan online. Nah, yang pertama itu seringkali memanfaatkan media sosial untuk mengelabui para korban, yaitu penjualan online. Nah, tempat mereka untuk mempromosikan atau melakukan tindak kejahatan itu yaitu di akun Facebook. Mereka menginformasikan, mencari korban di media sosial, terus mereka melakukan chatting dan apa segala macam. Nah, mereka lebih instan pada saat mereka melakukan transaksi yaitu di WhatsApp. Nah, mereka itu memanipulasi data-data ataupun identitas para pelaku korban ini. Nah, para korban ini tergiur dengan penjualan motor, mobil. Nah, yang banyak terjadi itu adalah penjualan motor. Nah, mereka mengiming bahwasanya transaksi yang mereka lakukan ini adalah benar, padahal mereka itu secara ini dirugikan. Nah, di sini tuh kejahatan ini tuh sudah berulang kali terjadi. Nah, korbannya di Sulawesi Selatan itu sudah banyak. Bukan cuma kejahatan penipuan jual beli motor, sempat terjadi saat pemesanan catering. Nah, para pelaku pasobis ini mereka memesan makanan di salah satu catering yang berada di Sulawesi Selatan, yang berada di Makassar. Nah, mereka menjual mengatasnamakan Pangdam yang berada di Kota Makassar. Mereka manipulasi bahwasanya pihak Pangdam yang berada di Makassar, mereka yang memesan
catering itu, padahal mereka untuk memasukkan identitas. Nah, setelah ketahuan pihak instansi dari Kodam atau pihak TNI, mereka langsung menelusuri dan menangkap para terduga pelaku yang melakukan penipuan online. Nah, pada kasus ini yaitu yang terjadi. Nah, apa saja kerugian yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh para korban ini? Yang pertama, mereka dirugikan secara material, dan mereka juga dirugikan secara immaterial. Nah, terkait maraknya kejahatan pasobis ataupun kejahatan online di Kabupaten Sidrap ini, yaitu para pelaku ini cuma di kampung-kampung kecil. Nah, mereka di situ mempromosikan maupun memperlihatkan status mereka, yaitu hasil dari kejahatan itu. Terus mereka beli motor, mereka beli mobil untuk menarik daya para calon-calon untuk melakukan kejahatan pasobis ini. Nah, itulah cikal bakal mereka melakukan kejahatan ini, karena mereka notabene ya dibawa rata-rata penghasilan. Nah, maka dari situ ya iming-imingan untuk terlihat keren, terlihat kaya. Nah, mereka ini berniat untuk melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini kalau sudah mulus dan lancar, itu pun bisa mereka mendapatkan keuntungan yang sangat masif dan mengakumulasikan dari hasil kejahatan itu. Yang pertama di sini yaitu analisis, yaitu undang-undang yang bisa disangkakan pada pelaku, yaitu di undang-undang yang pertama adalah undang-undang ITE, KUHP nasional, yaitu undang-undang lex spesialis dan general. Pasal yang disangkakan yang melakukan kejahatan cyber ini yaitu di pasal 28, yaitu pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua. Pasal yang menjerat ini kita bisa analisis secara yuridis maupun secara hukum itu pada lex spesialis, yaitu di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua. Aturan yang berikutnya yaitu adalah aturan yang umum, yaitu general, yaitu pada yang disangkakan yang para terduga pelaku ini, yaitu di pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tahun 2023
undang-undang inilah yang menjadi rujukan para penegak hukum untuk menindaklanjuti, yaitu para pelaku. Nah, yang kedua di sini kita harus bisa lagi melakukan program-program maupun dari instansi atau penyuluhan tentang pentingnya literasi tentang kejahatan cyber. Nah, karena pada korban-korban ini yaitu minim informasi tentang elektronik. Nah, inilah yang harus dilakukan para Pemda maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun instansi-instansi yang bisa melakukan edukasi tentang kejahatan cyber, terus penggunaan media sosial. Kita harus bagaimana melakukan kajian ataupun pencegahan. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh instansi para penegak hukum yaitu preventif atau menghukum, bukan untuk membalas dendam, untuk menjerat para korban supaya para korban ini pada jerah dan melakukan secara represif. Nah, yang kedua adalah secara preventif kepada masyarakat umum yang berada di kabupaten tersebut, yaitu edukasi, terus penyuluhan, terus pentingnya untuk melek media sosial dan pentingnya untuk mencegah kejahatan cyber. Nah, di dalam teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia termasuk perilaku menyimpang tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, mereka tidak serta-merta untuk langsung terjun untuk melakukan kejahatan cyber maupun pasobis ini. Nah, mereka melakukan observasi, melakukan analisis, terus mereka melihat teman-teman di lingkungannya, oh ternyata pekerjaan ini sangat menjanjikan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, untuk bisa mengakumulasikan apa yang mereka hasilkan, untuk mereka kelihatan di status sosial mereka bisa terpandang, yaitu beli motor, beli mobil. Nah, mereka di situ secara tidak langsung mereka tergiur karena disitulah, nah, di kabupaten tersebut masih banyak daerah-daerah terpencil itu adalah mayoritas ya penghasilannya pun masih di bawah rata-rata atau tidak sangat mencukupi. Nah, pekerjaan inilah yang mereka analisis, observasi maupun riset. Nah, mereka langsung tergiur untuk melakukan dan mereka bisa beradaptasi. Modal yang mereka keluarkan cuman hanya dengan HP Android, terus cara memanipulasi para korban ataupun manusia. Nah, mereka di situ sangat lihai untuk melakukan kejahatan ini. Itulah yang kita bisa melihat kejahatan cyber. Nah, kita bagaimana masyarakat ini bisa untuk melek terhadap kejahatan cyber maupun cara bermedia sosial maupun bertransaksi di media sosial, karena era sekarang era sangat modern dan disrupsi. Sebagai masyarakat kita harus pandai-pandai menyimak dan melakukan riset-riset kecil-kecilan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan ini. Banyak terjadinya kejahatan yang cuman fokus kita adalah di kejahatan pasobis, yaitu penipuan online lewat media sosial di akun Facebook, pemasaran di akun Facebook, terus di
akun di media WA, mereka melakukan transaksi maupun memanipulasi data-data pelaku untuk memanipulasi para korban. Sekian dari presentasi dan analisis singkat saya dari kajian jurnal ini. Selebihnya apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.